Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. Melihat begitu besarnya peran UMKM, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, terlebih yang saat ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan usaha. Satu di antara sekian banyak UMKM di Kota Kediri yang merupakan binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri adalah UMKM Rumah Zakat Kediri. Aneka produk seperti kopi, kerupuk tenggiri, keripik pare, keripik tempe, keripik sale pisang, kacang bawang, dan aneka sambal adalah sebagian kecil kreasi yang dihasilkan oleh anggota UMKM Rumah Zakat Kediri. Sekitar 45 UMKM aktif tergabung dalam UMKM Rumah Zakat ini yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan oleh Rumah Zakat yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Selain pengembangan usaha, kegiatan lain yang dilakukan dalam pertemuan rutin ini adalah sharing ilmu dan pembinaan rohani melalui gelaran tausiah. Saya Agus Sakti Hardi, fasilitator UMKM binaan Rumah Zakat Kediri. Rumah Zakat Kediri adalah badan amal zakat yang mana menerima zakat, infak, dan sedekah, dan penyalurannya itu melalui program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, program lingkungan, dan kebencanaan. Dan saya selaku fasilitator yang menaungi program ekonomi, yang mana mendampingi usaha mikro, usaha kecil dari binaan-binaan yang masuk dalam tergolong asnaf, yang mana mereka dalam usahanya memang bagus untuk disupport, dikembangkan, dan siap untuk didampingi karena tujuan utama kita, goals kita adalah dari mustahik menjadi muzaki. Terus produk binaan kita seperti yang dilihat di sini ya, ada produk makanan kemasan, ada sambal, aneka sambal, terus juga kita ada seperti penjual bakso, terus penjual mie ayam, kasih rujak butter, produknya seperti itu. Terus untuk fasilitas yang kita berikan kepada binaan itu adalah selain saran dan modal usaha, yang utama bagi kita adalah pendampingan, pendampingan ke binaan-binaan, kunjungan, terus pemberian edukasi wirausaha gitu. Pemberian edukasi wirausaha, pemberian motivasi. Kita juga sering mengundang dari Dinas Koperasi Kota Kediri, Pak Chandra yang sering mengisi, terus dari DPM, terus juga dari biasanya dari donatur Rumah Zakat yang mereka sudah sukses usahanya dan bersedia memberikan motivasi. Dan juga kita ada pelatihan tentang produk makanan gitu ya, dan kita pun juga tidak harus undang dari luar karena dari binaan-binaan kita juga mereka punya keahlian masing-masing yang bisa di-share ke binaan yang lain gitu. Seperti sebelumnya ada binaan yang mampu untuk bikin abon gitu. Nah, kita bikin pelatihan gitu, bikin abon. Alhamdulillah dari binaan lainnya itu mengikuti, mencoba untuk produksi dan dijualkan, dan alhamdulillah sekarang malah usahanya yang berkembang itu abonnya. Dan tentunya di pemasaran itu kita bersinergi dengan Dinas Koperasi Kota Kediri ya, karena memang dengan fasilitas yang beliau berikan, dari kedinasan berikan, sangat berdampak sekali, karena kita memang salah satu fasilitasnya adalah memasarkan produk UMKM binaan kita gitu. Dengan fasilitas itu kita bisa diikutkan bazar, bisa diikutkan pelatihan-pelatihan,
dan juga bisa lebih dikenalkan secara luas seperti peliputan seperti ini pun juga kita sangat luar biasa berterima kasih kepada Dinas Koperasi Kota Kediri ya, karena lebih mengenal gitu, lebih menyeluruh, karena bukan hanya UMKM yang sudah punya omset yang bagus, tapi dari kita yang sedang berkembang, yang memang masih perlu disupport penuh ya, karena memang biasanya kan dari UMKM yang usahanya masih kecil, yang kemasannya masih belum terlalu bagus seperti yang lainnya gitu, produknya juga masih baru-baru, belum dikenal gitu. Nah, dengan kita fasilitasi berupa kemasan, lalu kita mintakan dari dinas untuk memberikan pelatihan, alhamdulillah dari dinas itu menaungi semuanya gitu. Mulai dari yang kecil, dari UMKM kita, jadi pelatihan-pelatihan itu yang akhirnya dari binaan itu punya keahlian lain gitu, selain produksi makanan kemasan, mungkin jualan bakso, juga merambah ke yang lainnya gitu. Jadi seperti yang hari ini disaksikan juga, yang tadi di belakang adalah kegiatan edukasi wirausaha oleh brand manager kita. Setelah itu juga ada kegiatan pelatihan hantaran, dan pelatihan itu juga dari binaan sendiri gitu. Itu dari binaan sendiri yang punya keahlian, mereka men-share, membagi pengalaman tersebut, keahlian tersebut ke yang lainnya. Sudah, ada lagi mau di jumlah yang ikut pelatihan? Iya, kalau jumlah kita ya, jumlah anggota binaan itu ada 45 yang aktif. Yang nggak aktif ya banyak, tadi ya seperti yang saya sampaikan, banyak yang nggak aktif, cuma yang aktif kegiatan itu ada 45, yang 25 itu binaan yang terdahulu, yang 20 itu binaan yang tersebar karena kita ada program desa berdaya, kita namanya desa berdaya, yang di Kota Kediri ini ada 4 desa berdaya, yaitu di Desa Berdaya Simaneggaran, Desa Berdaya Sukorame, Desa Berdaya Banjarmelati, dan Desa Berdaya Tamanan, dan masing-masing desa berdaya itu ada 5 binaannya di bidang ekonomi ya, dan itu juga seperti yang pendampingan yang kami lakukan juga, fasilitas-fasilitas seperti pemasaran itu sangat perlu kita dapat gitu, untuk biar produk itu bisa meluas, dikenal secara luas gitu. Perkenalkan kami UMKM Rumah Zakat Kediri, bekerja dengan hati. UMKM Rumah Zakat Kediri, dan tak lupa berbagi. UMKM Rumah Zakat Kediri. UMKM Rumah Zakat Kediri mandiri, berdaya, dan siap menjadi penjagi. Amin. UMKM yang kini tengah berkembang sekaligus merupakan binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri adalah UMKM Kosari, Komunitas Sablon Kediri. Bermula dari ajang gathering yang berasal dari berbagai komunitas di Jawa Timur, akhirnya terbentuklah Kosari yang merupakan wadah dari para pelaku usaha sablon untuk menjalin silaturahmi sekaligus mengembangkan usaha di bidang sablon. Berdiri sejak 4 tahun yang lalu, kini anggota UMKM Kosari berjumlah 70 orang se-Kota Kediri. Guna meningkatkan eksistensi UMKM Kosari, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri melakukan pembinaan serta pendaftaran merek. Terima kasih. Asal mula terbentuknya Komunitas Sablon Kediri atau yang sering disebut Kosari berawal dari adanya gathering Jawa Timuran, gathering terbesar seluruh Jawa Timur yang tergabung dalam berbagai komunitas seluruh Jawa Timur. Dengan maksud dan tujuan sebagai wadah silaturahmi antar pelaku sablon, maka kami sebagai pelaku sablon memikirkan perlu untuk mendirikan sebuah komunitas, dan
yang bernama Komunitas Sablon Kediri. Tepat pada 4 tahun yang lalu kami berdiri, dan saat ini sudah ada anggota sekitar 78 orang seluruh Kediri. Visi misi kami diantaranya adalah meningkatkan SDM unggul, profesional, kreatif, kompetitif dengan mengedepankan etos kerja dan kebersamaan. Berbagai fasilitas yang telah kami terima dari Dinas Koperasi Kota Kediri, salah satunya fasilitas pendaftaran merek dan pelatihan-pelatihan. Dengan ini kami sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi Kota Kediri yang telah mensupport kami selama ini. Terima kasih. Untuk proses dalam produksi sablon, terutama sablon kaos, itu asal mula pertama itu pecah warna. Setiap warna itu kita pecah menjadi beberapa film. Setelah itu baru kita proses ke exposure. Exposure itu proses untuk memindahkan gambar yang telah kita cetak kepada screen. Setelah proses exposure selesai, baru kita proses untuk menaikkan warna di media yang akan kita sablon. Salah satunya adalah kaos. Setelah proses sablon mulai warna pertama sampai terakhir selesai, itu baru untuk proses finishing. Finishing itu kita menggunakan mesin hot press. Setelah finishing baru kita packing. Untuk desain kita sesuai custom ya. Custom itu sesuai permintaan dari konsumen. Nanti baru desain itu ada yang sudah jadi dari konsumen, ada yang request minta kita untuk mendesainkan. Pemesanan kita biasanya minimal untuk 1 lusin. Melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, harapannya UMKM di Kota Kediri akan lebih eksis dan dikenal oleh masyarakat, baik di Kota Kediri maupun luar daerah.